Halo teman-teman semuanya. Aku. Keraton Jogja didirikan 1 tahun setelah Perjanjian Ganti. Perjanjian Ganti 13 Februari 1755, Mataram pecah menjadi 2 Jogja dan Solo. Berhubung waktu itu Jogja ujungnya hutan, Sultan pertama membuat keraton darurat di sebelah barat kota Jogja kurang lebih 5 km. Namanya Ambar Ketawang Gamping. 1 tahun setelah Perjanjian Ganti, tepatnya 7 Oktober 1756, harinya Kamis Pahing, keraton ditempati. Keraton dari kata karatuan, tempat tinggal Ratu Raja, juga pusat kebudayaan dan pemerintahan. Luasnya ada 14 hektar. 14 hektar ya Bu. Keraton dibagi 7 bagian. Pertama, alun-alun utara dan Sitinggil. Kedua, halaman Kemandungan Utara atau halaman Keben. Halaman Keben. Ketiga, halaman Srimanganti. 4, halaman Kedaton. Intinya, 5 halaman Kemagangan. 5, Kemandungan Selatan. 7, alun-alun selatan dan Sason Hinggil. Yang akan Ibu terangkan bagian ketiga dan keempat. Ini ada gambar namanya Kala Makara. Kala Makarang ya Bu? Kala Makara atau Kemamang. Tiap pintu keraton ada 2 gambar, pintu inti keraton ada 2 gambar kepala raksasa. Kala Makara atau Kemamang, simbol penolak bala. Oh, Kala Makara niki berarti simbol penolak bala nih Bu. Simbol penolak bala. Jelas? Ya, ada jelas. Pertanyaan? Ya, sejauh ini itu teman-teman kita bertemu dengan salah satu ibaratnya yang paham betul nggih Bu dengan keadaan yang ada di Keraton Yogyakarta ini. Tadi sempat diceritakan berkaitan dengan sejarahnya, kemudian perpecahan secara umum, dan akhirnya kita akan membahas sedikit tentang Keraton Yogyakarta seperti apa, didampingi dengan Ibu Widati. Ibu Widati. Ya, nanti kita akan banyak berdiskusi dan berdialog di sana. Oke teman-teman Indosiklopedia, tetap stay tune dan kita akan berlanjut mengitari dari Keraton Yogyakarta. Halaman ketiga namanya halaman Srimanganti. Srimanganti. Ya, ada 2 bangunan. Pertama, Bangsal Srimanganti, ruang untuk menanti atau menunggu raja. Tiap hari kegiatan untuk wisata. Senin keraton tutup untuk umum. Senin keraton tutup untuk umum ya Bu, malahan. Bukan hari Minggu ya, tapi hari Senin. Ya, Bu? Seluruh museum Indonesia hari Senin tutup. Ya. Hari Selasa gending Jawa. Rabu wayang golek. Kamis wayang kulit. Hari Jumat mocopat. Sabtu wayang orang. Minggu gladi bersih. Jadi tempat untuk menunggu ini memang setiap harinya diberikan aktivitas untuk wisata dan bisa melihat kebudayaan kita sendiri. Budaya dari Jawa. Jadi secara langsung tamu datang keraton ikut melestarikan budaya. Manusia kan perlu lahir, perjalanan hidup manusia mau kembali kemana. Jadi mulai dari Asmorodono itu bagaimana pertemuan asmara. Iya, benar. Ya. Terus kemudian. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh. Ini nggak mengecewakan yang lihat juga. Jadi memang ada perjalanan hidup di Tembang Mocopat ini. Dilantunkan dengan begitu indahnya sehingga kita tidak bosan untuk mendengarkan. Tapi itu pakai huruf Jawa loh Mas. Iya, pakai huruf Jawa. Jadi memang sangat menarik. Jadi di setiap tembang itu ada cerita dari fase kehidupan manusia. Dan itu bisa kita nikmati juga di Keraton Yogyakarta ini. Ya. Ini bangunan kedua, Bangsal Trajumas, tempat menyimpan gamelan. Ki Guntur Madu kurang lebih 500 tahun dari Kerajaan Demak, peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh, ini peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Masya Allah. Wali.
Wali ya. Pasangannya Kiai Nogowilogo kurang lebih 200 tahun dari Kerajaan Jogja. Dua perangkat gamelan biasa diberi sebutan Kiai Sekati. Kiai Sekati. Karena dipakai untuk upacara sekaten tanggal 5 sampai 12 Maulud. Jadi memang alat musik, mohon maaf Ibu, alat musik tradisional ini digunakan sampai saat ini masih digunakan. Berarti dari tahun berapa, mohon maaf tadi Bu? Ini 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu dan masih digunakan sampai saat ini. Jadi memang dari mulai perawatannya pasti sangat hati-hati sekali. Bener, iya. Dan masih bisa dinikmati dengan cukup baik saat ini. Oleh karena itu kita sangat mengapresiasi kepada seluruh Bapak Ibu yang turut menjaga kebudayaan ini. Pintu inti keraton, nama gerbangnya pakai huruf Jawa. Dono Pratopo. Dono Pratopo. Dipugar 1928, depan dijaga dua arca. Sebelah kanan Cing Korobolo melambangkan kebaikan, sebelah kiri Bolo Upoto melambang kejahatan. Arca melambangkan sifat manusia baik jahat. Tangan kita dua sama, kegunaannya beda. Saya merinding Bu, dengarnya Bu. Ucapkan salam dalam hati, Iya. jawab sendiri dalam hati, berarti ada leluhur yang mengikuti masnya. Leluhur suci. Diijabah insya Allah. Dapat restu dari beliau-beliau. Arca bahan dari Gips peninggalan Sultan ke-8 tahun 1931. Halaman sendiri sengaja pasir, pertama dari pantai selatan. Siapa saja masuk keraton mengenakan pakaian adat tidak boleh pakai alas kaki. Seperti kita di mata Allah sama, lahir tidak pakai benang selepun, mati sama 2 kali 1. Di samping itu, simbol kepandaian kita tidak bisa kita hitung. Kita ambil pasir sedikit, susah ngitungnya. Iya. Juga sebagai CCTV, penjahat masuk, pasir bisa dilacak. Iya. Tuan ramah masuk, kaki gini bersih. Oh. Zaman dulu nggak ada alas kaki, semua sehat. Nggak Iya. seperti sekarang, alas kaki Alas mahal kaki. pun dibeli, yang penting nyaman. Yang Ya enggak? betul Bu. Jadi dengan adanya alas kaki ini kita bisa memfilosofikan diri bahwa semua itu sama saja ya Bu ya. Ya. Mau itu yang struktur organisasi apa, struktur sosial tinggi atau ini semuanya kembali dengan alas kaki. Jadi filosofi alas kaki itu sangat dalam sekali ternyata. Tiap pintu keraton dua gambar kepala raksasa, Kala Makara atau Kemamang, simbol penolak bala. Dua patung menggambarkan siapa saja masuk keraton mengenakan pakaian adat, cara duduknya seperti ini. Lambang Keraton Jogja, atas mahkota artinya raja, sayap di kanan kiri melambangkan kekuasaan. Di tengah huruf Jawa, Ho dan Bo atau HB, singkatan dari Hamengkubuwono. Sayap 8, Raja Muno 8. Ini tahun 1921, beliau naik tahta. Berarti sekarang raja Ke-10. ke-10. Inti pintu gerbang dari kayu, Pintu gerbang dari kayu. dibuka tiap hari Selasa sampai Minggu, setengah 9 sampai setengah 3. Oh. Hari Senin seluruh museum Indonesia tutup. Kita sekarang ada di halaman keraton, Halaman keraton. persisnya titik tengah Gunung Merapi Pantai Selatan. Ini titik tengah Bu. Ya, dulu kan hutan di sini, Iya. namanya hutan Beringan. Hutan Sampai Beringan. sekarang ada kenan Pasar Beringarjo. Oh. Dari Gunung Merapi, Tugu Golong Gilek, alun-alun utara ke Keraton 30 kilo. Ya. Keraton Alkit, alun kidul, Panggung Krapyak, Pantai Selatan 30 kilo. Barat 3 sungai, Sungai Winongo, Bedok Progo. Timur 3 sungai, Code, Gajawong, Opak. Kita di tengah-tengah. Jadi ini benar-benar gedung ini adalah tengah-tengah Ya, ini. Gunung Merapi ya Bu ya. Ya. Di apit Gunung Merapi, Pantai Selatan, Sungai Opak, sana Sungai Opak, Sungai Progo. Kita di tengah-tengah. Luar biasa sekali Bu. Ya, dulu Sultan pertama, alhamdulillah mohon pada Allah diijabah ya. Iya. Bangunan Cat Kuning, Gedung Jene atau Gedung Kuning, dulu tempat tinggal pribadi Sultan pertama sampai 9, yang dua pres. Oh. Sultan 10 menempati di Keraton Kilen. Iya, iya. Sebelah utara, Gedung Purworetno, kantor pribadi Sultan selama di Keraton, kantor gubernur di Kepatihan, Jalan Malioboro. Pohon satu besar, pohon bunga kantil, apapun iman kita, apapun keluarga kita, utamakan iman keluarga masing-masing. Yang nanam Ibunda Sultan ke-7, Gusti Kanjeng Ratu Ageng, Prameswari Sultan ke-6. Di dalam berarti gedung Pusaka. pusaka.
Di tengahnya Bangsal Kencono. Bangsal Kencono itu upacara agung. oh, upacara Pengangkatan pangeran. Oh, itu ada di situ. Pernikahan. Pernikahan, nggih. upacara pangeran, dan kemudian mungkin pagelarannya adalah di Nggih. apa bahasanya, teras ya Bu ya. Iya, Tratak Tratak Bangsal Kencono. Tratak Bangsal Kencono. Oke, luar biasa. Bangunan segi 8, Bangsal Mandolosono dari kata mandolin, tempat musik. Tapi di sini musiknya gamelan. Musik gamelan. Namanya Ki Guntur Laut. Umurnya kurang lebih 700 tahun dari Majapahit, musiknya Munggang. 700 tahun Bu. Musiknya. Gamelannya. Gamelannya. Ya. Iya. Oh, bukan yang dipakai yang di depan tadi, berbeda Beda. lagi ya Bu? Tiap perangkat gamelan kegunaannya beda-beda. Oh. Ya. Bangunan 2, Bangsal Kota, tempat menunggu giliran menari. Sebelum menari di Tratak, nunggu dulu di Bangsal Kota. Gamelan dari sebelah timur, gedungnya sama, namanya Gedung Gongso. Pohon perindang, sawo kecik, sarwa becik, serba baik, usahakan dimanapun yang terbaik. Jumlahnya harus tetap 63 pohon. Mengingatkan pada kita, waktu Nabi Muhammad wafat, usia kurang lebih 63 tahun. Iya. Maka di sini kalau tumbuhan diganti, maka ini banyak sekali permajaan. Oh. Jadi untuk menunggu ada pramajaan juga. Ya. Semuanya ada maknanya ya Bu, Iya. gedung-gedung di sini ya. Untuk musik, Pohon-pohon untuk- mengandung filosofi bahkan semua. ada pohonnya mengandung filosofi, kebaikan, Iya. luar biasa. Itu yang di sana juga Bu. Ya, kita mau jalan semua. Ya. Jadi ini berusia 200 tahun beduk ini, dan kemudian untuk kentongan ini berusia 100 tahun, dan semuanya menggunakan kayu nangka. Sebenarnya Ke kan sana beduk- berarti pantai selatan Bu.